betapa ku saat ini. Ku cinta untuk membenci, membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Mau Jawa. Kita udah ada perjanjian gitu. Kita hubungan tuh dek sini, dek Hongkong ya dek Hong, tapi dek rumah ntar kita istilah sebatas teman saudara aja, masih jangan lebih banget gitu. Makan kita tahu adat orang Timur kan kayak gitu, jadinya jangan sampai maluin orang tua gitu. Istilahnya hubungannya itu sebatas kita dek sini mampu, masih bisa jalanin, kita jalanin. Ini besar ini loh. Ini namanya apa? Miom tumor. Ya aku tadi ya hasilnya akhirnya aku diperiksa lagi di USG sama dengan dokter Imam, hasilnya 8 kali berapa gitu loh, besar sekali. Memang katanya harus diangkat gitu, diangkat terus rahimnya juga diangkat sekali gitu, terus memang kita nggak punya keturunan. Terus aku ngomong kenapa saya operasinya dulu waktu di Hongkong itu lewat vagina. Terus iya soalnya kalau di bedah ini kan mempengaruhi kandungan, kan saya belum melahirkan gitu, nantinya kandungannya diangkat gitu loh, makanya lewat bawah. Benar benar toh. Itu sekarang dia jelas, mungkin dia semakin sayang. Kalau Pak Yanto sendiri, Mbak Arwati nggak punya keturunan gimana? Nggak apa-apa? Ku mencari seorang gadis yang cantik juga manis, rambut panjang dan lurus, penyayang dan setia. Keluargaku dari keluarga keturunan apa sih? Keturunan Arab. Itu digunting sedikit ya, katanya itu buat kesehatan. Kalau anak perempuan lahir itu disunat. Kalau aku nggak disunat. Tujuannya untuk apa gitu? Ada untungnya juga. Memang Dari tradisi. ajaran agama Islam kan memang kalau perempuan itu ketika dilahirkan langsung disunat. Itu menyakiti perempuan dan nggak boleh. Untuk kesehatan. Insya Allah dapat pahala. Terus saya milih kalau masih bayi, mereka emang nggak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya lima kin wis dimantepaken ya mang lamun selawe dadi bakal kalam ya untuk salat. Kalau tradisi orang Indramayu kan ya dihitan waktu bayi aja. Kalau sekarang kan rasulan harus dilaksanakan. Ya habis musim panen diadakan rasulan syukuran buat ngerasulin anak kita supaya sah masuk Islam. Sunat untuk orang perempuan itu hukumnya wajib, karena perempuan itu kalau tidak disunat itu ada 7 unsur yang akan menyebabkan kejelekan pada pribadinya.
Yang pertama itu kalau perempuan nggak disunat, saknya itu nggak karuan. Terus kedua, banyak nyelewengnya, nggak bisa dipercaya oleh suami. Terus yang ketiga itu dalam anunya nggak mantap gitu. Terus kalau ada angin yang anu tuh suka gampang terbawa arus gitu. Sepanjang ini perempuan itu apakah sunat atau tidak seperti anak sendiri terserah kepada praji saja. Tapi Kiai mengatakan bahwa perempuan juga harus sunat. Ketika itu saya masih kecil ya, mungkin mendekati 6 tahun ya, karena seingat saya ketika itu belum sekolah. Saya tidak berpikir apa-apa, jadi ya udah manut aja nurut. Tapi ternyata ketika bahwa sunat perempuan dengan sunat laki ternyata membedakan. Kalau laki-laki dalam segi kesehatan juga memang harus, tapi katanya ternyata kalau perempuan tidak ada gitu loh. Loh kenapa harus disunat kalau tidak ada gitu. Sementara kita diam di desa, kalau tidak mengikuti aturan dalam adat, kita bisa dikucilkan. Jadi kalau umpamanya mungkin juga nanti ketika saya memilih tidak, mungkin saya juga bisa dimusuhi oleh orang-orang yang memang lebih percaya ke adat gitu. Jadi begini, memang kalau khitan itu adalah sunat bagi laki-laki dan makrama suatu kemuliaan bagi perempuan. Jadi kegunaan dari khitan perempuan ini adalah untuk menstabilkan syahwatnya. Di kampungku itu tradisi hitan terhadap perempuannya itu tidak menyakitkan. Saya di hitan usia antara mungkin 5 atau 6 tahun. Saya ingat waktu itu sama Umi itu panggilan ibu saya, dikasih tahu dulu gitu seminggu sebelumnya. Terus ayo dong ke kamar. Mau dihitan? Iya. Wah, takut kan, wah dipotong pakai apa gitu kan ngebayangin kalau cowok itu kan ada alat-alatnya gitu. Ini nanti Nong dipotong pakai apa? Enggak kok, ini apa diliatin dia. Apa namanya, ada kunyit gitu kan. Kecil banget gini gitu. Kan tetap kebayang takut gitu kan. Ini akhirnya dikasih uang gitu antara 100 sampai 1000 lah, lupa. Ya udah akhirnya masuk kamar terus langsung dikel gitu. Udah selesai. Loh kok dihitan cuma begini aja? Iya memang begitu aja. Terus hajatannya kapan? Enggak ada hajatannya. Pula ya. Kalau itu, aku ini kan dibesarkan dalam tradisi yang sangat Islam yang lebih moderat, menerima perbedaan. Ini membuat aku juga bisa mencari jawaban terhadap apapun yang kita anggap mengganggu sebenarnya hidup kita. Di hitan awewe itu menurut Abah eta sunat tanah Abah? Wajib tanah Tentunya. Eta aya ieu na Abah, dalilna aya. Ada. Ya maksudnya itu untuk menjaga kehormatan wanita. Sebuah wanita itu syahwatnya banyak, besar.
Itu dasarnya naonnya bah, bahwa misalnya perempuan itu nafsunya lebih besar dari laki-laki bah? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Kumaha eta bah hadis Nabi? Ya, ada salah satu otot yang mendorong ke arah syahwat perempuan itu berlebihan daripada laki-laki. Karena itu harus dihilangkan sedikit. Eta hadisna lemah atau nabi kuat? Benar, kuat. Kuat. Kalau laki-laki kan itu tradisi sejak Nabi Ibrahim. Kami perempuan itu tradisi apa itu bah? Anu aja sejak Wali Songo. Oh sejak Wali Songo. Kalau di Jawa, kalau di Indonesia. Jadi sebelum ada Wali Songo di Indonesia nggak ada bah ya? Cuma kenapa ya itu kemudian diteruskan ya tradisi? Kalau nggak ada ilatnya gitu bah buat perempuan itu ya? Untuk ini, untuk menyamakan ini. Oh menyamakan bahwa Perempuan perempuan juga sama manusia. dengan laki-laki. Oh iya. Manusia tidak bisa di. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Gus Dur. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan perempuan ya Gus Dur. Menurut Gus Dur, sunat atau hitam terhadap perempuan itu gimana? Karena kita melihat kalau misalnya di negara Afrika misalnya, hitam terhadap perempuan kan seperti terhadap laki-laki ya, dipotong gitu. Nah, bagaimana menurut Gus Dur kalau di Indonesia ini? Atau sebenarnya hukumnya sendiri dalam Islam itu hitam untuk perempuan itu gimana sih Gus? Terima kasih. Dalam Islam itu nggak ada itu. Nggak ada teks maksudnya di sini. Jadi ya apa tradisi Indonesia atas nama Islam dimasukkan. Memang ada beda pendapat. Kalau Syafi'i mengatakan wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang mengatakan sunat dua-duanya. Ada yang mengatakan sunat bagi laki-laki, suatu kemuliaan bagi perempuan. Suatu kemuliaan berarti sunat juga. Aku masih ingat waktu itu liburan sekitar usia 10-11 tahun. Aku dan 3 orang adikku dibawa ayah ke satu klinik kecil di Bukit Tinggi. Ayah memutuskan kalian khitan karena menganggap itu adalah bagian untuk menyempurnakan diri kalian sebagai perempuan. Berpuluh tahun setelah itu aku terus mencari apa sih pengertian dari menyempurnakan diri sebagai perempuan itu. Bukankah kita sudah dibuat sedemikian lengkap dan sempurna oleh Allah? Prosesnya nggak terlalu lancar ya pas di aku. Rasanya sih obat biusnya nggak bekerja terlalu bagus, jadi belum selesai prosesnya aku sudah merasakan kesakitan. Aku ingat sekali sambil menangis kencang ya waktu itu, terus disabar-sabarkan oleh suster dan perawat di sana. Akhirnya ya sambil terus menahan sakit dan mereka menambah obat bius, tapi udah nggak bekerja lagi karena prosesnya sudah mau habis gitu. Perasaan trauma, disakiti dan apa ya, terzalimi dan merasa tidak punya pilihan itu terus-terusan terbawa dan menggangguku sampai dewasa gitu. Nusantara 3 ya, langsung ya ke sana ya. Udah ya, oke, sip, saya langsung ke situ ya. Saya akan menjelaskan di korban kekerasan tragedi Monas tanggal 1 Juni. Saya menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia untuk bersuara, untuk bangkit. Bangkitlah perempuan Indonesia untuk menyuarakan perdamaian. Tidak akan ada lagi kekerasan atas nama agama di bumi Indonesia ini, apalagi menimpa perempuan.
Islam. Jaga Islam. Siapa yang tidak mau bilang Islam jaga? Kalau saya sih meragukan ya. Meragukan soal-soal kayak gitu. Kalau udah ngatur soal perempuan itu saya ragu itu. Apalagi selalu dibilang soal kehormatan. Ini nyantelnya pasti bukan buat kehormatan buat dirinya sendiri, tapi pasti selalu dikaitkan dengan pasangannya. Perempuan di situ benar-benar nobody. Perempuan tidak punya tempat sama sekali. Dia dikontrol habis-habisan. Khitan itu adalah bentuk kontrol terhadap wilayah private domestik perempuan. Saya ingatnya sebelum tahun 90-an udah berkesenian, kumpul sama teman-teman perempuan sih, dan yang namanya kumpul seniman-seniman daerah gitu. Beberapa teman mungkin dia punya suami tapi masih bisa selingkuh, nyeleweng macam-macam kayak gitu, dan sampai keluarlah celotehan itu, dan itu juga membuat saya kaget. Dia itu kok liar banget gitu loh. Jadi perempuan, padahal dia punya suami, tapi dia bla 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 gitu, jelek keluar. Dia dulunya disunat enggak sih liar kayak gitu. Jadi keluar gitu loh. Dan itu juga membuat saya kaget. Jadi kalau perempuan disunat itu untuk mengontrol liarnya. Beberapa referensi mengatakan kalau perempuan yang tidak dikhitan itu nafsunya kuat. Sampai aku tumbuh besar, aku jalan dengan pertanyaan, kalau tidak disunat apakah perempuan akan jadi makhluk yang liar? Liar seperti apa? Atau kalau misalnya disunat akan jadi makhluk yang seperti apa menghadapi pasangannya? Aku kemudian memutuskan mencari ayat-ayat yang menguatkan, yang menguatkan bahwa memang perempuan harus menjalani sunat sebagaimana halnya laki-laki. Karena soal sunat laki-laki kan memang sudah dijelaskan dengan sahih di dalam hadis dan Quran juga. Tapi untuk perempuan sejauh ini aku belum ketemu ya. Menurut Ali Akbar, nanti kalau tidak terbuka di situ bisa bersarang penyakit di situ. Ada kuman-kuman bisa menjadikan kanker dan sebagainya. Jadi dari tinjauan kesehatan juga membenarkan. Sebetulnya soal khitan itu tradisi Arab dan tradisi masyarakat kuno itu sudah mengenal jauh sebelum Islam datang. Termasuk tradisi jahiliyah. Islam datang, seperti halnya beberapa ajaran dalam Islam, Nabi itu tidak langsung menegasikan begitu. Jadi Nabi itu sepertinya seorang yang psikolog, sangat membaca keadaan bahwa tidak bisa dong langsung dikatakan itu haram gitu ya. Jadi gradual. Jadi Nabi mengatakan, oke, lakukan ya, wala tunhiki. Kata kuncinya itu, tapi potonglah tapi jangan berlebihan gitu. Tapi kalau sekarang di beberapa tempat itu justru merasa Islami kalau itu dipotong habis gitu. Jadi salah satu yang menjadikan itu karena khitan itu dianggap sebagai salah satu bentuk pengislaman gitu, seperti sunat laki-laki. Dan yang kedua ada pandangan bahwa ada hadis Nabi kalau kamu khitan itu adalah menyenangkan pasanganmu gitu. Tapi saya pikir itu sangat tidak Islam karena kenapa kita harus menderita untuk kesenangan orang lain? Bukan untuk kesehatan seperti kita. Nggak ada sama sekali soal kesehatan, karena kalau di dunia medis, bahkan kemarin kita putuskan di Departemen Kesehatan akan dikenai sanksi kepada para bidan, para dokter yang melakukan khitan, karena itu tidak ada dasar sainsnya, tidak diajarkan perguruan tinggi. Jadi kalau ada yang melakukan itu berarti dia mengada-ada. Kalau bayi perempuan disunat tuh ada itunya nggak sih? Perlu literaturnya saya kasih literaturnya bahwa itu haram hukumnya menurut Depkes, Departemen Kesehatan. Iya. Jadi di sini juga nggak ada praktek sunat perempuan? Nggak ada dan nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya suka ada rumah sakit yang nawarin kan mau disunat apa enggak anak perempuannya? Tidak pernah boleh. Dan itu ada aturannya dari Depkes. Oh bagus dong ya. Jadi anak perempuan tidak disunat, justru akan memberikan cacat pada kelamin. Sebetulnya udah
blok dari memori saya pengalaman itu, karena waktu dilahirkan anak saya perempuan, hari kedua kalau salah itu saya ke sana lagi nangis. Oh, kasihan juga ya nangis-nangis gitu. Saya bilang gitu, ya udah biasa mas kalau disunat dan ditindik tuh biasa nangis. Saya shock kan. Terus saya tanya, kok kamu membiarkan ini anak saya disunat? Ya biarin ibu saya yang ini, dia bilang yang biar gampang dan biar semuanya selesai. Kita pulang udah selesai katanya. Tapi kan kamu tahu saya nggak mau itu terjadi, saya bilang. Udah biasa kok itu. Nah, berarti kan influence orang tua tuh sangat kuat ya terhadap si ibu ini, ibu anak saya ini. Dengan keadaan seperti itu, saya nggak bisa mempertahankan seperti kebersamaannya gitu. Ketika Andrea sudah lahir, kebetulan aku tuh mengambil kamar VIP ya, untuk kenyamanan, untuk ketenangan, semuanya pokoknya serba tertata rapi lah, terencanakan semua gitu. Setelah proses kelahiran itu selesai, besoknya itu aku langsung dibilang sama susternya, Ibu, Andrea sudah dihitan dan juga ditindik. Wah, anakku dihitan itu seperti apa? Gitu. Enggak kok Bu, itu cuma dibalurin sama betadin gitu. Yang aku sesalkan dari itu semua adalah bahwa aku tidak melihat langsung prosesnya. Semestinya ada diskusi dulu ya, jadi tidak langsung fait accompli soal dihitan, ditindik dan lain-lain untuk perempuan. Nggak tahu ya, waktu itu aku merasa dapat kekuatan dari mana menjawab pertanyaan-pertanyaan kerabat yang datang waktu itu. Aku bilang aja, kalau soal tindik, anakku bisa memutuskan sendiri nanti akan berapa lubang yang akan dia bikin di kupingnya. Tapi kalau soal sunat, kami memutuskan untuk tidak. Aku merasa beban bertahun-tahun yang aku bawa itu tiba-tiba hilang begitu aja, karena dengan percaya diri aku bilang bahwa oke, aku bisa bikin keputusan untuk anakku. Kalaupun dia kemudian bertanya kenapa enggak, aku punya alasan untuk ngomong. Kalau di Indonesia kan mazhab Syafi'i yang kuat mengakar, mazhab Syafi'i wajib. Justru di Indonesia mengakar di masyarakat itu wajib. Hanya caranya tadi itu harus yang benar, bukan potong semua atau dilukai, dijepit dan sebagainya gitu. Nah, makanya tukang khitan harus ditatar. Nah, kalau dari segi laki-laki yang ngomong gitu, saya bisa inilah, ya patriarchal mentality lah, saya bisa kotak-kotakin gitu ya. Tapi si perempuan sendiri mengiyakan praktek itu gitu. Nah itu saya tidak ngerti. Hitan perempuan itu bukan untuk dirinya. Hitan perempuan itu buat orang lain. Ada beberapa aspek dalam budaya kita yang menurut saya indah gitu ya. Tapi kalau anak kecil disunat, ya menurut saya itu nggak indah. Jadi untuk apa gitu diteruskan praktek seperti itu gitu. Kalau memang walaupun itu tradisi sekali dan dalam segi sehat juga memang tidak diharuskan, saya memilih ngapain disunat. Kita nunggu dulu ya, Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina
Kematian kanker pada wanita itu yang paling banyak itu kanker mulut rahim. Pada sebagian besar rumah sakit menduduki peringkat pertama. Termasuk masalah keputihan yang barangkali banyak dikeluhkan ya oleh remaja, oleh ibu-ibu, termasuk masalah yang ditangani oleh dokter kandungan atau ginekolog. Nama virus clothing store itu kalau nggak salah apa? Ini tante pusing deh kayaknya. Tante taunya make money aja. Kandungan. Apa? Kenapa mas? Buat apa? Ya aku kan belum married. Maksudnya masih buat dokter kandungan dengan umur yang sekian kan pasti orang mikir yang macam-macam. Kalau denger-denger dari orang sih dikobok-kobok katanya. Menurut gue it's humiliating. No, I will never do it here at least. I'll go to Singapore. As long as we open our leg up, udah kayak bagi itu perversion gitu. Waktu itu selama 3 bulan aku nggak mens, jadi aku pengennya ya periksa gitu. Tapi ada teman-teman yang bilang gini, waduh kamu kan masih single gitu, apalagi kamu masih SMA pakai kerudung lagi gitu. Because we are Muslim country, and I think that plays a big part ya. Tidak populer gitu ke ginekolog kan, populer hanya untuk orang yang sudah menikah, misalnya berencana punya anak. 1, gue nggak tahu mau di mana. 2, rada malu kali ya. Nama saya Kelly, umur 17 tahun, kerjanya di Kemang di Cafe Brew. Terakhir sekolah di SMK Tridharma 4. Habis lulus langsung kerja. Cita-cita